Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Resep Official. Di video kali ini Sobat Resep ingin memberikan tutorial membuat adonan kulit lumpia yang anti gagal dan juga cara pengapian pengapian awal untuk menyetel settingan loyang agar nanti saat proses pencetakan berjalan lancar tanpa kendala. Ini khusus buat pemula ya. Baik, untuk bahannya di sini Sobat Resep menggunakan tepung segitiga biru, tepung terigu yang protein sedang ya. Tidak perlu ada tambahan bahan lain. Di sini kita cuma memakai tepung dan garam. Untuk hasilnya bisa dilihat nanti ya, apakah lebih bagus dari yang kemarin. Oke, untuk garam di sini kita pakai 1 sendok. Takaran untuk 1 kilo terigu ya, kita pakai 1 sendok garam. Air kita ambil 1 gayung. Tangan harus bersih ya. Untuk air kita tidak menggunakan semuanya. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Jangan langsung banyak ya, karena bisa dipastikan gagal nanti ya. Kita uleni sambil kita tuang air sedikit demi sedikit. Untuk pembuatan kulit lumpia yang kemarin Sobat Resep menggunakan tepung protein rendah ya, tepung yang biasa buat gorengan itu yang harganya murah. Kalau sekarang Sobat Resep menggunakan yang protein sedang, karena ingin ini juga ya membuktikan apakah yang tepung protein sedang kualitasnya lebih bagus untuk dibuat kulit lumpia atau sama saja ya. Untuk pengadukan kalian boleh ya menggunakan teknik terserah lah, yang penting terigu tercampur rata dengan air ya. Boleh kalian banting-banting, aduk-aduk atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masukkan air. Ini proses masukkan air untuk yang kedua kali ya, jangan sekaligus banyak, harus 2 tahap. Nah, ini yang tahap kedua. Kalau dirasa adonan sudah mulai kenyal, artinya sudah siap ya untuk didiamkan. Untuk mengetahui adonan sudah kenyal atau belum, bisa dilihat dengan cara teknik bolak-balik seperti ini ya. Kalau adonan sudah gampang untuk dibalik, artinya sudah siap. Kita diamkan 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, hasilnya seperti ini. Lalu kita tes tingkat kekenyalannya atau tingkat kelenturannya ya. Bisa dilihat ini sudah sangat bagus kalau menurut saya. Untuk pemanasan kita lakukan teknik seperti ini ya. Kalian harus belajar bagaimana cara memutar-mutar adonan di tangan, karena itu lumayan penting ya untuk tahap pencetakan. Oke, selanjutnya ini langkah awal ya. Langkah awal proses pencetakan. Pertama-tama kita taburi atau kita tuang minyak ke dalam loyang. Kita tuang sedikit saja, lalu kita oleskan merata ya di bagian yang akan kita cetak. Ini posisi kompor belum dinyalakan ya. Langkah awalnya seperti ini. Kemudian selanjutnya taburkan terigu.
Proses ini bertujuan untuk kelancaran ya, agar nanti ketika proses pencetakan dimulai tidak ada persoalan adonan tidak lengket atau adonan lengket susah dilepas. Ya inilah ya tahap awalnya ya, rahasianya boleh dikatakan ini rahasianya. Selanjutnya kita nyalakan kompor, nyalakan dengan api besar full ya, sambil kita atur posisi letak loyang yang nyaman ya buat kita. Kita cek suhunya, kalau sudah mulai agak sedikit panas baru kita lakukan pencetakan. Oke, ini loyang sudah agak panas, kita lakukan pencetakan pertama ya. Untuk pencetakan pertama perhatikan hasilnya harus seperti ini ya. Boleh dikatakan ini tahap awal sekali ya untuk pencetakan. Kita atur posisinya agar apinya merata ke lingkaran kulit lumpia ya. Kita tunggu sampai semuanya berwarna putih dan siap untuk dilepas ya. Proses pengapian ini sangat penting ya untuk kelancaran, jadi harus diperhatikan. Kalau sudah siap untuk dikelotok kulitnya, kita kelotok lalu kita buang ya. Ini untuk hasil cetakan pertama. Selanjutnya kita lakukan pencetakan kedua. Sebelumnya kalau sudah siap untuk dicetak yang kedua kali, api dikecilkan ya ke ukuran setengah besar api untuk dipakai selanjutnya sampai pencetakan selesai ya. Sudah bagus, kita lakukan pencetakan selanjutnya. Biasanya untuk kendala pemula ketika melakukan pencetakan itu ada pada teknik memegang adonan ya. Memegang adonan ketika mencetak harus benar-benar menguasai. Kelihatannya sepele memang, tapi itu sangat penting untuk kelancaran ya. Jadi ketika mencetak kita tidak tersendat-sendat waktunya hanya karena kita kesulitan untuk memegang adonan seperti ini ya. Jadi itu bisa untuk difokuskan terlebih dahulu, berlatih memegang adonan ya, memutar-mutar di tangan seperti ini, sehingga tidak ada lagi masalah atau permasalahan ketika mencetak. Kalau sudah bisa menguasai adonan di tangan, selanjutnya yang perlu difokuskan adalah cara membuat lingkaran kulit lumpia ya. Dulu awalnya sobat resep ketika pertama kali belajar, adonan yang dioleskan di loyang tidak berbentuk bulat ya. Seringkali bentuknya lonjong atau tidak teratur seperti ini. Itu adalah teknik-teknik di luar pembelajaran yang utama ya.
teknik sampingan ya, tapi itu sangat penting sebenarnya. Tidak bisa dipisahkan. Memegang adonan, kemudian mencetak secara bulat ya. Harus sering-sering belajar. Untuk membuat kulit lumpia yang bagus itu tidak instan ya, banyak yang harus dipelajari. Tapi di sini Sobat Resep sudah memberikan tutorial-tutorial. Teman-teman tinggal belajar sendiri di rumah ya. Kalau sudah bisa menguasai teknik-teknik yang Sobat Resep sebutkan tadi, sebenarnya secara garis besar teman-teman sudah bisa ya untuk melakukan pencetakan sendiri. Bagi yang ingin menekuni usaha kulit lumpia, bagusnya itu satu kompor 2 tungku itu berisi 2 loyang ya. Jadi ketika yang satu sudah matang, yang satu kita cetak kembali. Jadi continue ya, bertahap, tidak menunggu agak lama seperti ini. 2 loyang cukup. Tapi kalau sudah mahir, keterampilannya sudah bagus, bisa 4 loyang atau 5 loyang. Tinggal teman-teman modifikasi sendiri kompornya supaya muat ya. Untuk 5 loyang itu akan cepat sekali ya, dan sangat menghemat waktu. Di sini Sobat Resep benar-benar mengupas tuntas ya tutorial membuat kulit lumpia dari nol sampai selesai, sampai bisa lah ya intinya. Tujuannya agar teman-teman yang menonton video ini mendapatkan manfaat ya. Jadi tidak sepotong-sepotong ilmu yang Sobat Resep berikan, benar-benar dari nol sampai mudah-mudahan bisa lah ya. Karena membuat kulit lumpia ini sebenarnya susah-susah gampang, tinggal kembali lagi kepada orangnya mau berusaha secara keras atau tidak ya. Untuk tutorial kali ini sebenarnya sudah sangat lengkap ya, memberikan informasi kepada teman-teman dari A sampai Z ya. Tapi bila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti Sobat Resep akan jawab ya. Bagi yang sudah menonton video ini, Sobat Resep ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa juga untuk dukung channel Sobat Resep agar berkembang dan terus memberikan informasi-informasi atau sesuatu hal yang bermanfaat lainnya ya. Karena nanti insya Allah Sobat Resep juga akan terus berinovasi untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya ya kepada teman-teman. Jadi mohon untuk subscribe ya channel Sobat Resep official agar terus update untuk terus memberikan video-video bermanfaat lainnya ya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Intinya jangan mudah menyerah untuk menggapai sesuatu hal yang kita inginkan ya.
Oke, kiranya sekian dulu video dari saya. Selamat belajar ya, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.